Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita belajar kembali tentang sholat Jumat. Pengertian dan dasar hukum sholat Jumat. Sholat Jumat adalah ibadah sholat 2 rakaat yang dikerjakan di hari Jumat secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah pada waktu zuhur. Dasar hukum Surat Al-Jumu'ah, surat ke-62 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dari penjelasan dan ayat tersebut dapat dipahami bahwa mengerjakan sholat Jumat bagi orang Islam yang memenuhi syarat wajib melaksanakan sholat Jumat. Hukumnya fardu ain. Arti fardu ain adalah wajib dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian syarat-syarat dan rukun khutbah Jumat. Apabila seorang khatib mau berkhutbah, maka ada beberapa syarat yang harus diperhatikan ketika berkhutbah, yaitu khutbah Jumat dilaksanakan dalam waktu zuhur atau di waktu zuhur. Kemudian khatib berdiri pada 2 khutbah apabila mampu, dan kedua khutbah dipisah dengan duduk di antara 2 khutbah. Arti yang kedua ini adalah apabila khatib mampu untuk berdiri maka berdiri, tetapi apabila tidak mampu maka boleh duduk. 2 khutbah itu maksudnya adalah khutbah yang pertama dan yang khutbah kedua. Khutbah kedua itu berisi tentang doa. Ketentuan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan 2 khutbah dan duduk di antara khutbah kedua. Hadis riwayat Bukhari. Khatib suci dari hadas kecil maupun besar dan suci dari najis serta menutup aurat. Kemudian selanjutnya berurutan dalam mengerjakan rukun khutbah, lalu berurutan pula dalam khutbah pertama dan kedua, lalu sholat. Kemudian yang selanjutnya suara dapat didengar oleh jamaah. Maksudnya suara ini adalah suara khatib itu bisa didengar oleh jamaah apabila tidak menggunakan pengeras. Kemudian yang selanjutnya setelah khutbah kedua selesai, kemudian melaksanakan sholat Jumat. Kita bahas yang selanjutnya, yaitu rukun khutbah. Rukun itu adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan sesuai dengan urut-urutan khutbah. Yang pertama, mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah, yaitu mengucapkan atau membaca hamdalah adalah mengucapkan lafaz memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dicontohkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu contoh mengucapkan hamdalah. Kemudian yang kedua, membaca 2 kalimat syahadat. Contohnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian ketiga, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan contohnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian yang ketiga adalah berwasiat, yaitu khatib mengajak atau berwasiat
untuk dirinya sendiri dan para jamaah untuk meningkatkan takwa kepada Allah SWT, menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Contoh di dalam bahasa Arab adalah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Contohnya adalah seperti itu. Kemudian di dalam khutbah juga terdapat membaca ayat Al-Quran. Artinya di dalam khutbah itu wajib dasar dari Al-Quran itu disampaikan dan ayatnya disampaikan. Kemudian baru yang terakhir adalah berdoa untuk kaum mukminin, yaitu berdoa memohon agar diampuni segala dosa dan kesalahan atas orang-orang mukmin, serta diselamatkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Ketentuan sholat Jumat. Ada beberapa ketentuan umum berkaitan dengan ibadah sholat Jumat maupun berkaitan dengan rangkaian sholat Jumat, yaitu disunahkan untuk mandi terlebih dahulu agar suci dan bersih. Kemudian disunahkan untuk berhias dan menggunakan wewangian yang harum. Yang dimaksud di sini adalah berhias dan menggunakan wangi-wangian adalah laki-laki, tidak disunahkan untuk perempuan. Kemudian disunahkan untuk memotong kuku dan menggunting kumis. Kemudian berikutnya bersegera pergi ke masjid atau sholat Jumat dengan sikap yang tenang dan tidak tergesa-gesa. Kemudian yang selanjutnya adalah memasuki masjid dan keluar masjid dengan tenang dan berdoa. Doa masuk masjid. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Artinya, ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Kemudian kalau keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Perhatikan pada waktu masuk masjid itu mendahulukan kaki kanan, sedangkan kalau keluar masjid mendahulukan kaki kiri. Apabila kita sudah masuk masjid, berdoa masuk masjid tadi, maka yang harus kita lakukan adalah segera mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat sebelum duduk. Kemudian mendengarkan khutbah dengan tertib, khusyuk, dan tidak berbicara. Kemudian yang berikutnya adalah mengerjakan sholat sunnah ba'diyah sebanyak 4 rakaat atau 2 rakaat. Sholat sunnah ba'diyah itu adalah sholat sunnah sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Kita bahas berikutnya, yaitu tentang syarat-syarat wajib sholat Jumat. Yang menjadi kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat adalah yang pertama adalah jelas orang Islam, kemudian yang kedua laki-laki, yang ketiga merdeka, kemudian yang keempat akhil balik, kelima adalah sehat dan mampu, dan yang terakhir adalah bermukim atau menetap. Yang dimaksud bermukim atau menetap adalah dia bukan musafir, dia berada di lingkungan itu, beralamat di situ, itu termasuk yang mempunyai kewajiban. Tetapi kalau musafir itu tidak mempunyai kewajiban atau boleh diganti dengan sholat zuhur. Setelah rangkaian di atas sudah kita laksanakan, maka tata cara sholat Jumat itu ada ketentuannya. Sholat Jumat harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang diajarkan dan dicontohkan Rasulullah SAW. Karena itu, agar kita dapat mengerjakan sholat Jumat secara benar, maka perlu mengikuti beberapa ketentuan berikut ini. Yang pertama, sholat Jumat dikerjakan pada waktu zuhur. Artinya, dimulainya khutbah Jumat atau sholat Jumat itu harus masuk waktu zuhur.
Kemudian khatib segera naik mimbar untuk memulai khutbah diawali dengan salam. Yang ketiga, setelah khatib naik mimbar dan mengucapkan salam, muadzin mengumandangkan azan. Setelah azan, khatib memulai khutbah Jumat yang pertama. Kemudian setelah khutbah pertama selesai, khatib duduk sejenak sebelum memulai khutbah kedua. Kemudian khatib berdiri lagi untuk berkhutbah kedua yang diakhiri doa. Setelah selesai khutbah kedua, muadzin mengumandangkan iqamah yang menunjukkan bahwa sholat Jumat segera dimulai. Kemudian yang terakhir, imam segera mulai memimpin sholat Jumat dan para makmum segera mengikuti imam untuk sholat secara berjamaah. Yang sangat utama lagi adalah setelah kita melaksanakan rangkaian-rangkaian di atas, itu ada beberapa keutamaan ibadah Jumat. Yang pertama adalah dapat menghapus dosa. Kemudian terdapat waktu yang mustajabah. Jadi hari Jumat itu terdapat waktu yang mustajab. Mustajab itu adalah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika bersegera menghadiri sholat Jumat akan memperoleh pahala yang besar. Itu adalah keutamaan ibadah Jumat. Kemudian halangan sholat Jumat. Halangan itu adalah barang siapa yang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, itu ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah karena sakit. Orang yang sedang sakit boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, namun tetap wajib melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Yang pertama ini adalah karena sakit. Yang dimaksud adalah sakit yang tidak mampu untuk pergi ke masjid atau melaksanakan sholat Jumat. Kalau tidak mampu, maka wajib menggantinya dengan melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Tidak melaksanakan 2 rakaat, tetapi tetap melaksanakan sholat, yaitu sholat zuhur 4 rakaat. Kemudian yang kedua, karena hujan lebat. Ketika hendak melaksanakan sholat Jumat, kemudian hujan turun, hujan yang sangat lebat, maka dibolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Namun kita tetap wajib melaksanakan sholat zuhur di rumah. Berarti sholat zuhur ini tetap 4 rakaat seperti orang yang sedang sakit tersebut. Demikian pembelajaran pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.